dia berada di satu tempat yang memang pernah terjadi pada masa silam ya. Untuk melihat kejadian-kejadian apa yang memang di Kalimantan. Usaha menembus lorong waktu ke masa lalu menimbulkan reaksi luar biasa hingga tamu paranormal mengalami kondisi histeris. Dibuka mata batinku sehingga aku bisa melihat kejadian di masa lalu. Aku melihat banyak sekali mayat-mayat gitu yang mereka sudah tidak pakai baju, bergelimpangan, dan memang mereka sudah mati ya, banyak darah begitu. Tapi yang jelas sekali aku lihat adalah ada satu orang, dan itu dia belum mati. Jadi ada satu orang yang di sampingnya dia berdiri begitu, terus ini ngebelek perut di tengah-tengah sini. Ya pemirsa, itu kejadian baru saja dialami oleh Anel, bintang tamu dari Jejak Paranormal, yang memang sengaja kita buat dia berada di satu kondisi di mana di sini banyak sekali kejadian-kejadian mayat dan pembantaian atau tempat pembunuhan di sini, Ana, ya. Jadi dia benar-benar merasakan seperti dia memang berada di satu tempat, di satu masa yang dia melihat dengan benar, yang dia rasakan dengan kejadian yang nyata, dan itulah yang dengan cerita histerisnya dia sehingga dia luar biasa takutnya. Langsung aja kita lakukan pembuktian di bawah bekas pabrik, Ana, ya. Kita melanjutkan penelusuran, kita dikagetkan dengan banyak fenomena-fenomena. Ada salah satu warga yang memang sedang menonton, tiba-tiba dia kerasukan. Assalamualaikum. Siapa ini? Mereka dia nuju ngayakeun penelusuran, ngabuktoskeun mitos-mitos fenomena gaib saurna di dieu seueur. Dia sareng sahayeun. Siapa namanya? Namina saha? Bisa ceritain nggak kejadian di sini nih apa, di jembatan bekas Belanda ini apa? Ada tragedi atau ada fenomena apa? Mayat. Apa? Pembuangan mayat. Bener nggak nih warga pembuangan mayat? Pembuangan mayat. Pembuangan mayat di sini. Terus naon deui? Udah berapa lama di sini? Adanya tragedi seperti itu udah berapa lama? Tahun dia ya. Udah puluhan tahun. Puluhan tahun. Oh, dia pakai bahasa Sunda. Udah puluhan tahun. Dengan siapa ini? Sareng saha ieu? Namina saha? Enggak dong, nami teh. Bisa diceritain nggak ini kenapa adanya pembuangan mayat di sini? Saya tahu. Saya menunjukkan mayat ini ya. Gara-gara naon? Ini apa sih? Waktu itu banyak yang buang mayat di sini. Lebih banyak eksistensi dari suara, dari pengambilan pusaka yang kita lakukan, bahkan penyerangan-penyerangan yang makhluk-makhluk astral itu coba buktikan kepada kita juga. Selalu tim Jejak Paranormal mendapatkan serangan-serangan seperti itu. Ya, kenapa mayat-mayat dibuang di sini? Di mayatnya tempat dia. Dari dulu tempat ini. Terus? Menurut Belanda, Bekas Belanda. ayam. Terus? Terus kumaha deui tilas Belanda? Tilas Belanda naon? Keluar airnya. Keluar, mau keluar dia. Mau keluar. Tim Jejak Paranormal kembali
lagi menapaki jejak-jejak masa lalu di bekas pabrik tua dengan melakukan pembuktian. Ya pemirsa, setelah satu harian ini kita melakukan penelusuran serta eksistensi ya yang dirasakan dan dialami langsung oleh bintang tamu kita Ana dan juga praktisi kita, akhirnya membuahkan hasil dari keberadaan makhluk-makhluk astral yang memang selalu ada di sekitar kita. Nah, untuk itu di sini kita akan melakukan pembuktian. Lalu nanti Ana akan ditinggal di sini sendiri untuk merasakan dan langsung fenomena-fenomena apa aja yang memang akan terjadi di sini. Gitu. Saya dan Ana akan menunggu di base camp nanti. Ya. Oke, siap? Yuk. Semangat. Ya, semangat. Di sini bisa dilihat dari kamera yang Ana pegang. Astagfirullahaladzim. Dari ujung sebelah sana ada suara benda jatuh, dan dari atas atap Ana juga dengar suara tapak kaki seperti orang lagi berjalan. Ada suara seperti besi dilempar karena memang cukup mendengung ya ke kepala tuh. Dan kepala saya juga agak berat. Saya terasa ada yang menyentuh dari belakang. Kuping tiba-tiba tenang, dan setelah Ana perhatikan di sini ada energi negatif yang cukup kuat menghampiri badan Ana, dan Ana bisa lihat dan merasakan ada satu sosok makhluk yang mendekat dari sisi kiri, sisi kanan, dan dari belakang. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Fenomena suaranya juga udah mulai sunyi. Dan akhirnya Kiprana dan tim Jejak Paranormal menjemput. Enak aja sih. Panas. Panas, terus tadi ada sempet berasa ada yang nyentuh. Jadi berasa banget di sisi kiri, kanan, dan belakang. Jadi ada 3 sosok yang terus ada satu yang di belakang tuh nyentuh. Kenapa yang jalan ke sana? Karena 2 kali. Mungkin ada 2 kali Ana lihat itu. Yang pertama tuh seperti kain panjang, tapi ya itu Ana lihat tuh kuntilanak. Tapi yang kedua udah kayak pocong. Soalnya kayak ada ikatan-ikatannya, tapi jalan. Terus gimana nih pengalaman Ana? Waktu aku diam dan merem itu sebenarnya apa ya? Aku udah menahan gitu, badan itu udah terasa nggak kuat. Itu kelihatan banget banyak apa? Tubuh-tubuh, darah, bangkai ya, orang-orang mati di situ, dan masih ada satu orang yang di situ yang benar-benar motong sini ya. Jadi ini tuh potong gini, terus darah semua gitu. Pas ngelihat itu udah langsung ini tuh kayak didorong gitu, udah nggak kuat. Lemes ya, jadi lemes. Ya itulah hasil dari penelusuran dan pembuktian dari tim Jejak Paranormal. Makhluk gaib itu ada. Tergantung dari keimanan kita bisa mengalahkan rasa takut itu sendiri. Saya Kiprana Leu. Saya Ana Cike. Saya Nelana. Jangan pernah saksikan Jejak Paranormal sendirian, karena makhluk tak kasat mata bisa ada di samping Anda. Begitu banyak fenomena-fenomena yang terjadi di seputaran
jembatan jalanan antara Sadang ke arah Purwakarta, ke arah Subang, itu menunjukkan banyak sekali eksistensi dari makhluk-makhluk gaib. Bahkan aura-aura mistis yang terjadi di seputaran ini bisa mengakibatkan kecelakaan-kecelakaan yang sering terjadi di wilayah ini. Efisiensi dari makhluk-makhluk astral itu sendiri juga telah membuktikan, menghadirkan satu fenomena di mana bintang tamu kita mengalami satu masa seperti dia berada di masa yang cukup lama. Dia melihat satu kejadian-kejadian aneh dari pembantaian, penyiksaan, bahkan sampai pembunuhan. Dan eksistensi dari makhluk-makhluk astral juga di sini kental sekali karena ini pusatnya perkumpulan mereka ya. Ya mungkin ini aja yang bisa kita buktikan melalui penelusuran antara penghubung Sadang dengan ibu kota Subang yang berada di tengah letak-letak perkampungan daerah Purwakarta ya. Dan hari ini aku membuktikan bahwa memang banyak orang yang bisa mengalami dan melihat hal-hal seperti itu. Yang aku mau sampaikan di sini adalah bahwa mungkin sebagian orang percaya bahwa dunia gaib itu ada, tapi mungkin hanya sebagian kecil orang yang mengalami dan punya pengalaman benar-benar melihat kejadian di masa lalu atau makhluk-makhluk yang ada di sekitar atau di tempat-tempat yang memang dianggap angker. Karena aku mengalaminya sendiri, pemirsa, ini benar-benar real, tidak ada rekayasa sama sekali. Musuh kita adalah setan. Senjata kita adalah iman. Untuk mengalahkan kejahatan dari Raja Kegelapan. Masih banyak tempat-tempat yang belum kita singgahi. Saya Ki Pranaleu, jangan pernah saksikan jejak paranormal sendirian. Karena makhluk tak kasat mata bisa ada di samping Anda.